Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari dulu sampai sekarang, siapa sih yang kenal sama Bluebird? Salah satu perusahaan taksi terbesar dan juga paling terkenal di Indonesia ini pada masanya tuh pernah guys digempur abis-abisan sama taksi online kan? Udah harganya lebih murah, gampang dan juga nyaman lagi mesennya lewat aplikasi. Jelaslah pangsa pasar Bluebird terancam pada waktu itu. Namun mereka tidak tinggal diam ya. Beberapa langkah penting dan juga jenius ternyata mereka ambil nih guys. Dan juga mayoritas orang-orang nyatanya sekarang lebih memilih mereka dibandingkan dengan taksi-taksi online itu. By the way, video ini nggak di-endorse ya guys. Murni dari keresahan dan juga apa yang gue rasain aja. Tapi kalau emang tim Bluebird itu ngeliat dan tertarik pengen endorse atau jadiin kita brand ambassador, boleh banget kok. Oke, cukup intermezzonya ya. Kalian sudah siap denger tips and triknya belum? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Dan kali ini guys, kita bakal bahas beberapa cara kebangkitan Bluebird paling jenius untuk bisa lolos dari jurang kehancuran. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Ngikutin berita sekarang tuh ada banget ya paniknya guys. Kalau kalian sudah nonton video kita yang ini nih, pasti paham deh kalau sekarang tuh bisnis lagi pada seret banget. Banyak perusahaan gede dan juga legend yang pada gulung tikar gara-gara mulai kehilangan pelanggan dan juga terus merugi. Sama kayak Bluebird, jangan pikir mereka tuh adem-adem aja guys. Sejak berdiri di tahun 1972, Bluebird memang telah menjadi pemimpin di industri transportasi dengan ngalahin banyak pesaingnya tuh seperti Presiden Taksi dan juga Express Taksi. Namun dengan munculnya layanan transportasi online seperti Gojek dan juga Grab, Bluebird menghadapi penurunan keuntungan yang signifikan nih, di mana mencapai 38% pada awalnya. Nah, tantangan ternyata semakin berat ketika pandemi COVID-19 melanda. Pada tahun 2020, pendapatan Bluebird anjlok hingga 70%, dengan permintaan pun turun 60%. Perusahaan pun terpaksa mengurangi 10% karyawan dan juga armada taksi menyusut hingga hanya 12.000 unit saja. Tahun tersebut akhirnya ditutup dengan kerugian sebesar 161 miliar rupiah. Besar banget kan? Namun Bluebird tidak menyerah. Mereka mulai bangkit pada akhir tahun 2021 dengan mencatat keuntungan 74 miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir tahun itu. Momentum ini juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dengan keuntungan mencapai 358 miliar rupiah pada 2022 dan 453 miliar rupiah pada tahun 2023. Bahkan untuk tahun 2024 yang sedang berjalan ini guys, Bluebird telah membukukan 436 miliar rupiah dalam 3 kuartal pertama dengan proyeksi mencapai sekitar 581 miliar rupiah di akhir tahun ini. Nah, strategi Bluebird dalam menghadapi persaingan dengan layanan transportasi online tuh cukup cerdas guys menurut gue. Jadi, alih-alih menganggap mereka tuh sebagai musuh, Bluebird justru collab nih sama Gojek melalui layanannya yaitu Go Bluebird-nya. Pak Sigi sendiri selaku direkturnya pernah ngungkapin di podcastnya Kasih Solusi kalau mereka tuh sejalan dan juga punya tujuan yang sama. Kenapa pilih Gokar ketimbang Grab? Alignment ya. Jadi kita melihat ada kesamaan visi, ada kesamaan strategi, ya kan. Lalu juga ada chemistry yang memang masukkan. Partnering is not only business. Partnering visi, partnering kita melihat apa jangka panjangnya. Ya, kita melihat saat itu dengan berkolaborasi dengan Gokar, alignment kita untuk jangka pendek, menengah, dan panjang itu lebih pas. Mereka juga fokus pada pengembangan aplikasi sendiri, yaitu My Bluebird yang menawarkan tuh guys berbagai layanan termasuk sewa shuttle, bis, layanan korporat, dan juga pengiriman barang. Bluebird di lain sisi juga tetap nih mempertahankan keunggulan mereka dalam hal pelayanan. Para driver Bluebird ini nih sampai dilatih guys secara profesional. Jadi nggak hanya dalam hal mengemudi saja mereka jagonya, tapi juga dalam hal melayani pelanggannya. Soalnya menurut gue, standar tinggi mereka tuh yang jadi nggak bangun reputasi Bluebird sebagai layanan taksi yang paling aman serta terpercaya. Bahkan sejauh ini kayaknya gue nggak pernah dengar ada kasus penculikan ataupun yang ngelibatin Bluebird deh. Yang ada mereka tuh kayaknya malah nolongin korban deh yang pernah gue tahu. Sedangkan mitra taksi online ya, kalian tahu sendiri lah ya, kadang ada aja oknum-oknum yang ngeyel dan juga ngeselin. Nah, yang begini teman-teman, dampaknya mungkin nggak bisa langsung dirasain pas kemunculan taksi online pertama kali. Cuma sekarang baru kelihatan toh. Contohnya dari testimoni teman-teman online di aplikasi Twitter ini nih. Gue juga ngelihat kontennya si Cinita aja, langsung ngomong dalam hati kayak begini guys. Duh, relate banget lagi. Perusahaan ini juga nunjukin komitmennya tuh terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan karyawan teman-teman.
Mereka kalau gue perhatiin sih mulai beralih ya ke armada mobil listrik yang lebih hemat hingga 30%. Nah, kalau soal harga, jujur gue belum bandingin sih. Harusnya memang lebih mahal. Tapi kalau dengan pelayanan yang lebih aman, kayaknya cengli-cengli aja sih gue bayar sedikit lebih. Soalnya gue pernah nih guys ketinggalan tas yang isinya laptop nih, terus tinggal telepon customer service-nya aja. Abis itu mereka cek lah dari nomor HP gue kayaknya buat ngelihat pesen taksi yang mana, dan langsung ketahuan tuh mobilnya yang mana teman-teman. Gak pakai lama guys, langsung balik tuh satu full tasnya. Mana bayar-bayarannya juga gampang lagi, mau pakai apa aja juga ada guys. Gue sih ngelihatnya pinter amat ini dia jualannya. Kalau begini sih gue yakin pelan-pelan orang juga jadi makin betah buat yang sudah cobain Bluebird lagi. Apalagi kayak yang gue udah bilang tadi, udah ada rekam jejaknya. Jadi ngapain dan juga kemana aja, data-datanya tuh lengkap banget guys kalau tiap akhir bulan mau bikin rekapan. Nah, terus kalian tuh ngerasa gak sih kalau Bluebird ini tuh belakangan lagi sering diomongin? Itu gak terlepas juga ya dari strateginya mereka. Apalagi pas CEO-nya tuh narik taksi sendiri yang viral kemana-mana itu. No, Pak Sigit no. Katanya udah bagus katanya. Padahal baru 4 order. Meledek dia. Gue bilang 5 200. Kalah sama saya Pak Sigit. Kalah. Dampak positifnya, selain dia bisa langsung dengar apa saja keluhan para pelanggan, dia juga jadi tahu tuh guys mana lagi yang perlu diperbaiki. Jenius sih idenya kalau menurut gue. Jadinya bukan cuma dapat feedback, tapi citra perusahaannya juga makin naik lagi kan. Sementara pesaing-pesaingnya malah meredup semua tuh guys gara-gara promonya semakin dikit kali ya. Nah, sekalian deh gue bahas juga aplikasi sebelah ya. Hitung-hitung buat perbandingan lah teman-teman. Kalau kalian rajin nonton YouTube nih, sebenarnya sudah banyak driver yang ngevlog yang salah satunya si Koko Driver ini. Pas itu dia pernah guys bagiin info menarik. Sekali ngantar dengan jarak 20 km dapatnya Rp34.400 saja. Yang kalau di rata-rata per kilonya cuma 1.720 perak. Ingat ya, itu belum dipotong bensin yang kalau kena macet konsumsinya bisa sampai 1:10 kali. Berarti butuh 2 liter bensin tuh guys atau Rp20.000 buat sekali jalannya. Belum harus modal untuk servis lagi kan? Ya kalau hitungannya bener kayak begini, gua jadi rada maklum juga sih sama mobil-mobil aplikasi lain yang kelihatannya tuh gak kerawat. Ya walaupun salah, tapi duit dari mana lagi kan supaya mereka tuh bisa nutupin biaya servisnya? Sedangkan Bluebird ini tuh adil buat semua kalangan, terutama buat keluarga drivernya juga. Mereka ada dukungan terhadap sesama dengan program Blue Sky, Blue Life, dan juga Blue Corps. Kalau yang pertama kan gue sudah bahas soal transisi ke mobil listrik dan juga uji emisi buat ngurangin polusi kan? Nah, program kedua ini pengen ngasih kehidupan sosial yang lebih baik buat para drivernya. Jadi kalau anak-anak mereka nih guys ada yang berprestasi atau kekurangan, biasanya sih bisa dikasih beasiswa. Nah, kalau makin pintar, otomatis lah di masa depan lebih gampang dapetin kerja dan juga bisa ngebantu keluarga juga kan? Di sini juga ada program Bluebird Kartini buat para driver cewek atau istri-istrinya para driver. Ya itu diberikan supaya mereka tuh bisa berkarya dan juga memproduksi sesuatu biar bantu-bantu ekonomi keluarganya juga. Sedangkan kalau Blue Corps ini lebih berfokus tuh ke perusahaannya sendiri yang ngutamain pengelolaan supaya perusahaannya berjalan dengan baik. Ya intinya guys, kalau merekanya aja sendiri masih berantakan, gak mungkin bisa lah balik lagi ke masa kejayaannya dulu. Jadi dari situ aja udah kelihatan kan mana ini kelola dengan baik dan juga ngutamain kualitas. Bukan cuma nyari untung doang, tapi kesejahteraan karyawan juga dipedulin banget. Percaya deh guys, mereka nih para driver ini kalau makin dihargain pasti kerjanya makin giat deh. Dimana ujung-ujungnya perusahaan yang untung juga kan? Coba aja gue balikin ke teman-teman yang sudah kerja deh. Kalau kerjanya dihargai dengan benar dan perusahaan kalian nih ngasih jaminan yang begitu bagusnya buat keluarga, pasti kalian akan bela-belain buat perusahaan ini kan? Ibaratnya mungkin nyawa aja bisa kalian tuker kali biar perusahaan ini tuh tetap maju dan kalian juga bisa ngasih makan dan bahagiain keluarga kalian kan? Sama juga nih buat teman-teman lagi mau ngerintis usaha, kalian harus jeli ya buat ngatur strategi kayak Bluebird ini. Nah tapi kira-kira teman-teman ada lagi nggak yang bisa ditambahin dari pembahasan gue barusan? Kalau ada coba kita diskusi di bawah ya. Segitu dulu deh teman-teman pembahasan calon sarjana kali ini. Kira-kira apa nih mau dibahas lagi di konten selanjutnya? Jangan ragu buat komen juga ya di bawah. Oke, bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.